Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan berbagi informasi apakah aman GalPay di kredit pintar dan resiko-resiko jika kita telat bayar tagihannya. Seperti kita ketahui, aplikasi kredit pintar sedang mengalami perbaikan sistem yang mana customer service-nya nggak bisa melakukan pencairan pinjaman. Tapi untuk pembayaran pinjaman bisa. Nah, sebaiknya gimana Bang, dibayar atau enggak? Kan aplikasinya sedang perbaikan sistem. Nah, di sini saya akan bahas resiko-resiko jika kita nggak bayar tagihan di aplikasi kredit pintar. Saya tegaskan di sini aplikasi kredit pintar itu sudah resmi terdaftar di OJK. Jadi aplikasi ini punya kekuatan hukum perdata ya teman-teman, dan debt kolektornya pun sudah bertebaran di mana-mana. Wilayah Jabodetabek sudah tercover semuanya, jadi buat teman-teman yang ada tagihan di kredit pintar sebaiknya dicicil agar cepat lunas. Jika nekat nggak bayar maka akan kena resiko-resiko. Nah, resiko pertama adalah diteror melalui telepon dan SMS. Sehari setelah telat bayar, pihak kredit pintar akan SMS berupa informasi jika kita ada tagihan yang belum dibayarkan. Ini bersifat mengingatkan ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir jika SMS ini nggak direspon, maka sekitar 3 hari pihak kredit pintar akan melakukan panggilan telepon seluler melalui nomor yang didaftarkan. Ini biasanya dengan sistem robotik ya, jadi yang nelpon itu bukan manusia, jadi nggak perlu dijawab. Tapi ada juga customer service yang nelpon langsung, ya tergantung besarnya pinjaman. Kalau tagihannya 2 juta ke atas biasanya ditelepon langsung oleh customer service. Mereka mengingatkan kita jika ada tunggakan pinjaman yang harus dibayarkan. Nah, untuk kredit pintar ini tidak se ekstrim aku laku ya teman-teman. Kalau aku laku teleponnya 3 kali sehari, kalau kredit pintar ini paling cuma 1 kali sehari. Mungkin karena aplikasinya belum terlalu besar, jadi customer service-nya kurang banyak. Di tahap ini yang menangani masih customer service, jadi belum ke ranah penagihan rumah. Nah, setelah lewat seminggu nggak dibayar, maka berkas akun kita akan dikumpulkan oleh tim terkait dan diseleksi apakah layak untuk didatangi ke rumah atau enggak. Itu tergantung wilayah domisili teman-teman ya, dan besarnya pinjaman. Jika wilayah domisili teman-teman ada di Jabodetabek, maka dipastikan 90% akan ditagih langsung ke rumah, karena wilayah ini sudah tercover semuanya oleh aplikasi kredit pintar. Itu juga tergantung besarnya pinjaman. Prioritas dari penagihan langsung di rumah adalah domisili di kota besar dan tagihannya 3 juta ke atas. Jadi jika teman-teman ada di kota kecil, kampung gitu, dan tagihannya di bawah 500.000, kemungkinan besar nggak akan ditagih. Karena ya rugi kalau bayar debt kolektor mahal-mahal buat datang ke pelosok kampung dan menagih nominal kecil. Kasus ini pernah dilakukan oleh teman saya dan aman sampai sekarang. Tapi jika domisili teman-teman di kota besar, harap berhati-hati ya. Umpamanya ditagih pun ada SOP penagihan atau aturan-aturan yang dilakukan debt kolektor. Tidak semerta-merta galak dan garang. Nah, untuk pertama kali datang biasanya menyampaikan surat penagihan dan langsung pulang. Jika nggak dibayar 2 hari atau 3 hari, maka debt kolektor akan datang lagi menjelaskan jika kita ada tagihan dan menanyakan kejelasan kapan membayarnya. Dan biasanya komunikasinya masih normal ya teman-teman. Di tahap ini teman-teman harus siap mental karena biasanya debt kolektor akan berbicara lebih tegas. Nah, perlu diingat di sini kita pinjamnya di aplikasi dan bayarnya wajib di aplikasi. Debt collector cuma sarana mengingatkan saja ya teman-teman, jadi jangan takut dan terintimidasi. Kecuali aplikasi kredit pintar teman-teman error saat pembayaran, itu kita bisa bayar lewat penitipan di debt collector, tapi itu jarang terjadi. Jadi kita bisa komunikasikan dengan baik, maka akan ditempuh jalan kesepakatan bayarnya. Ya mau nggak mau, karena kita berani hutang ya ada kewajiban untuk membayar. Untuk kredit pintar sendiri ada aturan denda dan bunganya tidak boleh melebihi hutang pokok. Jadi jika teman-teman hutang 1 juta nggak dibayar 6 bulan atau malah 1 tahun, itu akumulasi besaran bunga plus denda maksimal 1 juta ya. Nggak boleh lebih dari itu, karena itu adalah aturan OJK yang wajib dilaksanakan. Jadi jika hutang 1 juta nggak dibayar 1 tahun, jadinya hutang plus denda plus bunga totalnya 2 juta. Nah, beda lagi dengan pinjaman online ilegal, itu nggak terkait OJK ya. Jadi masalah bunga dan denda bisa mereka atur sendiri. Ada yang telat 1 bulan, bunga plus dendanya sudah 5 kali lipat dari pinjaman pokok.
itu sangat amat memberatkan customer. Maka dari itu pinjaman online ilegal sangat dilarang negara dan diburu terus untuk diberantas. Nah, karena di samping bunga plus denda yang besar, data pribadi kita juga tidak aman, bisa diperjualbelikan seenak mereka. Jadi harap berhati-hati dengan pinjaman online ilegal ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika tagihan pinjaman kredit pintar 3 bulan ke atas belum dibayar, maka data kita akan dimasukkan ke daftar BI checking, yaitu semacam riwayat tagihan jelek yang semua pinjaman online dan bank di Indonesia punya akses untuk melihatnya. Jadi jika kita ingin pinjam di bank-bank nasional, langsung kelihatan bahwa riwayat pembayaran kita jelek dan nggak akan di ACC dalam peminjaman uang. Nah, rugi kan ya teman-teman. Nah, perkara hutang adalah perkara perdata dan resiko terberat dari perdata adalah BI checking. Jadi nggak akan dipenjara ataupun proses hukum lain. Jadi jelas ya, jangan takut dan jangan terintimidasi. Nah, itu adalah resiko-resiko yang akan kita hadapi jika kita telat bayar tagihan kredit pintar. Saya doakan semoga teman-teman lancar dalam pembayaran tagihan, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.